Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansih, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Aksi pemalakan sebesar Rp100.000 oleh preman dengan dalih jasa pengamanan dialami seorang sopir truk saat melintas di Jalan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional dan optimalisasi pemanfaatan lahan hutan, Polsek Gabus melaksanakan kegiatan penanaman jagung kuartal 3 tahun 2025. Aibtu Ahmad Syamsul, anggota Polsek Tongkuno Polres Muna, yang sejak tahun 2019 telah berperan aktif menghadirkan solusi terhadap krisis air bersih di wilayah tugasnya. Aksi pemalakan sebesar Rp100.000 oleh preman dengan dalih jasa pengamanan dialami seorang sopir truk saat melintas di Jalan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Berbekal bukti video yang viral di media sosial, polisi langsung meringkus pelaku di rumah kontrakannya dan mendapati sejumlah uang beberapa lembar, kwitansi serta alat hisap sabu. Bos, kita ini ada kawalan bos. Nih buktinya ini, si abang ini. Ya kan? Ya. Takut saya ngebohong apa tuh? Berapa? Ada bos. 100.000 kan? Ya udah. Bang, kita tahu beres ya. Sebuah rekaman video memperlihatkan detik-detik seorang sopir truk dipalak oleh seorang preman saat tengah melintas di Jalan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sang sopir sengaja merekam aksi pemalakan sebagai bukti untuk atasannya di mana harus memberikan uang senilai Rp100.000 sebagai jasa pengamanan dengan bukti selembar kwitansi. Rupanya, video rekaman tersebut diunggah korban dan langsung viral di media sosial. Tak membutuhkan waktu lama, aparat Reskrim Polsek Metro Tanah Abang yang bergerak cepat akhirnya berhasil membekuk pelaku. Pelaku berinisial MR diringkus saat masih tertidur lelap di rumah kontrakannya di Jalan Gedung Ijo, Kebon Melati, Tanah Abang siang tadi. Dari dalam rumah pelaku, petugas mendapati uang pecahan senilai Rp100.000, beberapa lembar kwitansi, dan 1 buah bong alias alat hisap sabu. Kepada penyidik, pelaku mengaku baru 3 kali melakukan pemalakan dengan modus memberikan jasa pengamanan. Uang hasil kejahatannya digunakan pelaku untuk membeli narkoba. Polsek Metro Tanah Abang dalam hal ini tim opsional kami berhasil melakukan pengungkapan atas dugaan peristiwa pemerasan yang beritanya viral di sosial media. Dari berbagai platform sosial media, rekan-rekan juga mengetahui adanya pemerasan terhadap supir angkutan jenis pick up dengan jumlah kerugian sekitar Rp100.000. Dalam hal ini dari korbannya secara langsung menampilkan suasana pada saat diperas yang menjadi korban yang dilakukan oleh seorang pelaku pemerasan inisial MR, usia sekitar 33 tahun, warga dari Kebayoran Lama, di mana pelaku ini dengan modus uang keamanan dan menjamin keselamatan dari si supir itu sendiri yang katanya akan memberikan jaminan keamanan bahwa perjalanannya tidak akan diganggu oleh pihak manapun. Namun dalam hal ini dari pelaku itu sendirilah yang memberikan rasa tidak aman dan rasa terancam dari korban si supir itu sendiri, yang itu kejadian hari Selasa pada tanggal 29 Juli 2025 sekitar pukul 13 WIB. Hari ini
tepat sekitar pukul 12.30, Polsek Metro Tanah Abang berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku pemerasan itu sendiri di sekitar kontrakannya yang beralamat di daerah Kebon Melati ya, Kebon Melati. Pada saat dilakukan penangkapan, pelaku masih dalam keadaan tertidur dan kita melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap pelaku. Dugaan itu ada, mengingat kita juga sudah melakukan pengecekan urin terhadap pelaku ini, juga berdasarkan perintah dari Bapak Kapolres, bahwa setiap pelaku-pelaku kejahatan jalanan atau pelaku kriminal umum lainnya wajib dilakukan cek urin. Dan hasilnya dinyatakan positif pengguna sabu, yang dia pakai beberapa saat sebelum melakukan pemerasan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Polisi mengimbau kepada masyarakat yang menjadi korban aksi premanisme seperti pemalakan dan pungli agar segera melapor, sehingga para pelaku bisa ditindak dengan cepat. Dari Humas Polres Metro Jakarta Pusat melaporkan untuk Polri TV. Polresta Banyuwangi bersama tim gabungan dari DVI Pusdokes Polri, Bitdokes Polda Jatim, Sidokes Polresta Banyuwangi, RSUD Belambangan, dan unit Inafis kembali mengungkap identitas 2 jenazah korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Proses identifikasi diumumkan melalui konferensi pers yang dipimpin Wakapolresta Banyuwangi AKBP Teguh Priyowasono. Dua jenazah yang berhasil diidentifikasi masing-masing tercatat dalam kantong jenazah bernomor 18 dan 19. Identifikasi dilakukan melalui metode pencocokan DNA, data antemortem, serta kepemilikan properti pribadi. Kasubdit Dokpol Polda Jawa Timur AKBP Adam Bimantoro menerangkan, jenazah dengan nomor kantong 18 teridentifikasi atas nama Istriana, perempuan yang lahir di Banyuwangi pada 7 Juli 1997, beralamat di Dusun Sambung Rejo RT 4 RW 4 Desa Bayu, Kecamatan Songgon. Sedangkan jenazah dengan nomor kantong 19 teridentifikasi sebagai Robiatul Adawiyah, perempuan kelahiran Banyuwangi 6 Maret 1977, berdomisili di Jalan Begawan Gang Kusuma RT 1 RW 3 Kelurahan Singonegaran. Sedangkan 2 kantong jenazah lainnya yakni nomor 14 dan 17 hingga kini masih belum berhasil diidentifikasi. Hal ini disebabkan keterbatasan data pembanding DNA yang tersedia. Hingga Selasa 29 Juli 2025, total 17 dari 19 jenazah korban telah berhasil diidentifikasi. Proses identifikasi masih terus berlanjut dengan mengedepankan akurasi dan kehati-hatian sesuai prosedur forensik demi memastikan kejelasan identitas seluruh korban insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Dari Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Polres Gresik Polda Jawa Timur amankan pelaku pembunuhan wanita di Desa Banyu Urip, Kedamaian, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Pelaku sakit hati kepada korban karena janji masuk PNS tidak terrealisasi. Korban pembunuhan berinisial SAC 30 tahun, perempuan yang ditemukan tidak bernyawa, terbungkus kardus dan plastik hitam di semak-semak di Desa Banyu Urip, Kedamaian, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Pelaku pembunuhan adalah Syahrama atau SR 36 tahun, asal Sidoarjo yang berdomisili di kawasan Menganti, Gresik, Jawa Timur. Pelaku tega menghabisi nyawa SAC yang merupakan driver ojek online asal Pecantingan, Sekardangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Satreskrim Polres Gresik berhasil menangkap tersangka SR di kontrakannya di Dusun Bibis, Desa Menganti, Kecamatan Menganti. Permasalahan bermula pada tahun 2023 ketika korban SAC menjanjikan kepada pelaku SR bahwa dirinya bisa membantu memasukkan pelaku sebagai pegawai negeri sipil dengan syarat memberikan sejumlah uang sebesar 5 juta rupiah. Atas perbuatan pembunuhan tersebut, tersangka SR dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
Dari Humas Polres Gresik Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, sebuah kasus pembunuhan berencana yang menggemparkan warga Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah berhasil diungkap oleh Polresta Pati, Polda Jawa Tengah. Brigpol Indah Fitriani, personel Humas Polresta Pati akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda. Sobat Polri, beberapa waktu lalu masyarakat Kabupaten Pati digegerkan dengan penemuan mayat tanpa identitas di jurang wilayah Kecamatan Kayen dalam kondisi terikat tali tambang di dalam karung. Seorang pria berinisial AW tega menghabisi nyawa temannya sendiri, yaitu KR. Lalu dengan keji membuang jasad korban ke jurang sedalam 30 meter di Duku Gayungan, Desa Purwokerto. Aksi brutal ini terjadi pada Minggu dini hari 20 Juli 2025 di belakang rumah tersangka yang berada di Desa Beketel, Kecamatan Kayen. Jasad korban baru ditemukan 6 hari kemudian, tepatnya pada Sabtu 26 Juli 2025, pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, dalam kondisi mengenaskan terbungkus karung dan terikat tali. Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Huayudi dalam konferensi pers di Mapolresta Pati pada Selasa 30 Juli 2025 menjelaskan bahwa motif dibalik pembunuhan keji ini dipicu oleh persoalan asmara yang melibatkan pelaku, korban, dan istri pelaku. Persoalan bermula dari permintaan pelaku kepada istrinya untuk melakukan hubungan seksual menyimpang. Istri pelaku menyanggupi dengan syarat dilakukan bersama dua pria dan korban KR pun dilibatkan dalam aksi tersebut. Penyelidikan polisi mengungkapkan praktik penyimpangan ini telah dilakukan sebanyak 2 kali pada Mei dan Juni 2025. Yang ironisnya seluruh adegan direkam sendiri oleh para pelaku menggunakan ponsel miliknya. Kemarahan pelaku memuncak saat ia pulang dari Jakarta pada 17 Juli 2025 saat menemukan pesan mesra serta foto istrinya bersama korban di kamar hotel. Kecurigaan berubah menjadi amarah yang berujung pada niat pembunuhan berencana. Pada Sabtu 19 Juli 2025 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, pelaku mengajak korban minum-minum keras di rumahnya, kemudian membunuh korban dengan cara dipukul menggunakan batu. Jasad korban kemudian diikat menggunakan tali, dimasukkan ke dalam karung lalu dibawa menggunakan sepeda motor, sebelum akhirnya dibuang ke jurang pada dini hari berikutnya. Tim Jatanrans Polresta Pati dibantu oleh unit Reskrim Polres Kayen bergerak cepat menangkap pelaku pada 26 Juli 2025 di rumah ayahnya. Sejumlah barang bukti diamankan termasuk 2 unit sepeda motor, batu yang digunakan untuk memukul korban, karung pembungkus jasad, pakaian korban dan pelaku, serta bantal berlumurkan darah. Atas perbuatannya pelaku diancam dengan hukuman pidana mati penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Saya Brigpol Indah Fitriani melaporkan dari Polresta Pati. Informasi lainnya, pemirsa, Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol Agus Nugroho resmi membuka pendidikan dan pembentukan Bintara atau Diktukba Polri tahun anggaran 2025-2026 di Sekolah Polisi Negara Polda Sulteng. Sebanyak 72 siswa akan menjalani pendidikan selama 7 bulan ke depan. Baik pemirsa Polri TV, saya Brigpol Finindrani melaporkan dari SPN Polda Sulawesi Tengah, tempat berlangsungnya upacara pembukaan pendidikan dan pembentukan Bintara di Tukba Polri tahun anggaran 2025-2026. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol Dr. Agus Nugroho SIK SHMH, dan dihadiri oleh Irwasda Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol Asep Adiatna SIK MH, para pejabat utama serta unsur Forkopimda Kota Palu dan Kabupaten Donggala. Sebanyak 72 siswa Bintara Polri resmi mengikuti pendidikan selama 7 bulan ke depan untuk dibentuk menjadi insan bayangkara yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Agus Nugroho membuka secara resmi pendidikan dan pembentukan Bintara Polri di Sekolah Polisi Negara Polda Sulteng pada Selasa 30 Juli 2025. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Irwasda Polda Sulteng, Kombes Pol Asep Adiatna, pejabat utama Polda serta unsur Forkopimda, Kota Palu, dan Kabupaten Donggala.
Sebanyak 72 siswa resmi mengikuti pendidikan selama 7 bulan untuk membentuk insan bayangkara yang profesional dan siap mengabdi kepada masyarakat. Dalam amanatnya yang membawakan pesan Kalem Dekat Polri, Kapolda menegaskan bahwa Diktuba merupakan program strategis untuk mencetak personel Polri yang cerdas, bermoral, dan modern. Irjen Pol Agus mengingatkan para siswa untuk memanfaatkan setiap waktu pendidikan secara maksimal, serta memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menghadapi tantangan selama proses pendidikan. Kapolda menekankan bahwa hasil pendidikan ini akan menentukan keberhasilan tugas Polri ke depan. Oleh karena itu, setiap siswa diminta untuk mengikuti seluruh tahap dengan penuh dedikasi. Dari Humas Polda Sulteng melaporkan untuk Polri TV. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dari SPN Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.